Oke, Van Kodok, dengan banyaknya teori yang ada soal persentase, dana darurat, investasi, liquid cash, dan sebagainya untuk individu. Gimana cara taunya bahwa untuk kita pembagian alokasi aset finansialnya udah pas? Kan cash flow per individu bisa beda-beda, dia bilang. Ya, itu benar. Makanya aku tadi bilang, sebenarnya kenapa ada metode budgeting tuh bisa beda-beda. Oke. Nah, aku share di sini aja ya secara singkat. Metode budgeting pertama yang sebenarnya dipakai oleh teman-teman yang mungkin saat ini penghasilannya UMP, itu aku saranin pakai yang namanya zero sum budget. Ini buat UMP lah ya. Berarti kalau Jakarta 5,an. Katanya baru bilang 5,7 ya yang terbaru segitu. ya. Nah, jadi dari sini ini kita tidak pakai persen-persen seperti yang tadi dia bilang. Oke. Tetapi every rupiah itu udah ada assignmentnya, udah ada tugasnya. Itu namanya zero sum budgeting. Contoh, dari 5,7 nih, oke, bayar kontrakan atau kos-kosan misalnya berapa? 1,5. Berarti kan sisanya masih ada 4, ya? Iya, segitu. 4,2. Oke, dari 4,2 aku pakai makan misalnya 500.000 per minggu. Berarti sebulannya 2 juta. Sisanya berarti 2,2. Oke, terus aku pakai lagi buat transport. Misalnya dari 2,2 aku ambil di sini kita 300.000 lah gitu ya. Berarti sisanya masih ada 1,9. Oke, dari 1,9 aku pakai misal buat jajan lah apa seneng-seneng atau aku mau shopping-shopping di platform e-commerce apa-apa gini gitu 500.000. Oke, 1,9 kurang 5 lagi. Tadi berapa? Jadi sisa 1,4. Nah, 1,4 ini aku pengen kamu 400.000-nya itu dipakai buat nabung dana darurat nih. Jadi kamu punya 1 juta kan sisa nih. Nah, 1 juta sisa ini yang memang nanti tiap orang ini akan beda-beda. Oke. Tapi itu nggak ada persentasenya tuh. Cuman kalau kita pakai mental accounting itu udah lengkap. Livingnya dapat, playingnya dapat, savingnya juga dapat. Itu yang teknik pertama, namanya zero sum budgeting. Jadi kalau teman kita ini ngerasa overwhelming banget dengan persentase-persentase yang banyak, bisa pakai yang pertama. Yang kedua itu adalah budgeting yang very simple, tetapi ini yang harusnya menjadi acuan, yaitu 50-30-20. Itu sering kita dengar tuh 50-30. Benar, bedanya kalau di luar negeri 30-nya itu adalah wants-nya. Tapi kalau aku bilang di Indonesia nggak bisa. Di Indonesia itu harus savingnya yang 30%. Kenapa? Karena ya sayangnya kita kan memang kayak pendidikan, kesehatan tuh masih banyak yang harus kita provide sendiri kan Dika. Terus udah gitu juga untuk jaminan masa tua kan juga masih agak susah. Jadi kita jangan bandingin sama di luar negeri lah kira-kira gitu. Itu sebab 50%-nya living, 30%-nya saving, 20%-nya playing. Tapi gimana kamu mau ngebagi di dalam persentase itu? Ya terserah aja. Jadi gak bisa tuh bilang kayak 30% saving, dana daruratnya segini, dana buat ini segini, nggak usah. Ya pokoknya tergantung prioritas dia. Nah, kalau itu dia udah berhasil, dia bisa naik kelas nih. Kalau aku sebutnya itu detailed budgeting. Kalau di Zfinance tuh kita bilangnya Zapfin. Kenapa? Karena itu dibaginya bener-bener banyak banget. Jadi ada yang buat kayak zakat, sedekah, sumbangan. Terus ada juga yang terbagi buat dana darurat aja. Ada yang buat asuransi aja. Ada yang buat hidupnya. Kalau masih ada cicilan berarti dipakai di situ. Nah itu persentasenya tuh very detail. Jadi misal untuk saving anggaplah 30%. Nah dia udah ngebagi nih 5%-nya dana darurat. 10%-nya misalnya dana apalah pendidikan anak, 10%-nya lagi misalnya dana untuk pensiun, terus sisanya itu mungkin dana buat dia have fun liburan dan lain-lain gitu loh. Jadi udah ada peruntukan yang very detailed. Nah sayangnya untuk yang very detailed ini Dika, memang to be honest with you, itu penghasilannya harus nyampe level tertentu. Jadi memang